Informasi pertama dari Jakarta, saudara, massa mulai berdatangan untuk demo memperingati Hari Buruh atau May Day 2026 di depan gedung DPR. Berdasarkan pantauan drone siang ini, massa buruh tengah demo di depan gedung DPR RI. Perwakilan aliansi buruh menuntut sistem pengupahan hingga praktik outsourcing. Diharapkan ada reformasi sistem pengupahan menuju upah layak nasional. Pihak polisian mengimbau buruh melakukan aksinya dengan tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas publik. Arus kendaraan di depan gedung DPR terpantau ramai dan lancar serta belum ada penutupan atau pengalihan arus lalu lintas. Pada Jumat siang, massa mulai berdatangan untuk demo memperingati Hari Buruh atau May Day 2026 di depan gedung DPR. Massa aksi terlihat datang dengan menggunakan mobil komando. Massa aksi kemudian langsung beroperasi dan menyampaikan aspirasinya dari atas mobil komando. Ada dua tuntutan utama dalam aksi hari ini, yakni mendesak DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, serta menolak praktik outsourcing, serta upah murah. Sementara itu arus lalu lintas di depan gedung DPR masih terpantau lancar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengimbau peserta aksi menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Personil yang dilibatkan di dalam pengamanan di sekitar DPR MPR sejumlah 6.678 personil. Ini gabungan terdiri dari kepolisian 4.633 personil, TNI 1.050 personil, Pemda, Pemprov DKI 95, Pamdal 400 dan Sabuk Kamtipmas sejumlah 500. Estimasi berkisar 5.000 massa. Siang ini akan diterima oleh perwakilan dari DPR RI terkait tentang perwakilan dari massa aksi. Saudara buruh akan diterima. Sementara itu, buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berangkat menuju Monas sejak Jumat pagi. Iring-iringan buruh berangkat untuk merayakan Hari Buruh Sedunia di Monas, Jakarta Pusat. Sebelum berangkat menuju Monas, buruh dari berbagai elemen ini berkumpul di bundaran kawasan industri Pulau Gadung. Mereka berangkat menggunakan kendaraan roda 2 dan beberapa mobil sound system. Mendapat pengawalan dari polisi, buruh melakukan long march dari kawasan industri Pulau Gadung menuju Monas melalui ruas Jalan Raya Bekasi, menuju ruas Jalan Perintis Kemerdekaan hingga menuju Monas. Massa meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan buruh. Dari Serikat KSPSI, untuk harapan Hari Buruh kita minta untuk Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan pekerja maupun di lingkup yang gaji kecil mau gaji gede. Itu maunya kita disamakan semua gitu. Intinya ya sejahterakan rakyat lah gitu untuk semua buruh. Monumen Nasional Jakarta hari ini diramaikan dengan aliansi buruh menyambut Hari Buruh Internasional 2026. Perayaan Hari Buruh tahun ini diberi judul May Day Fiesta. Sejak Jumat pagi, massa buruh memadati kawasan Monumen Nasional dalam peringatan Hari Buruh 2026. Massa buruh dari berbagai elemen dan organisasi meramaikan peringatan Hari Buruh tahun ini. Dalam acara itu, pimpinan 5 serikat pekerja menyampaikan aspirasi tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh.
Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam puncak peringatan May Day, didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Serikat buruh yang hadir diantaranya KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPMI atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan KSPN atau Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Bendera-bendera serikat buruh berkibar di antara massa. Dalam acara itu, pimpinan 5 serikat pekerja menyampaikan aspirasi tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan 2 regulasi yang diteken untuk perlindungan awak kapal perikanan serta pengemudi ojek daring. Memperingati Hari Buruh Internasional, buruh Indramayu, Jawa Barat menggelar konvoy. Selain konvoy, buruh Indramayu juga memasang spanduk tuntutan mereka di sejumlah titik. Dengan menggunakan sepeda motor dan membawa bendera, buruh yang tergabung dalam Kasbi Cabang Indramayu menggelar konvoy keliling kota Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat pagi. Selain konvoy, buruh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia juga memasang spanduk di sejumlah titik, diantaranya ITB, Perumahan Bumi Patra, hingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Dalam May Day tahun ini, mereka menuntut layak upah dan penghapusan outsourcing, serta adanya perlindungan kesehatan buruh. Di tempat lain, peringatan May Day diwarnai aksi buruh di sejumlah lokasi di Yogyakarta. Di depan Mapolda DIY, buruh yang menggelar konvoy sepeda motor sempat berorasi sebelum melanjutkan aksinya keliling kota. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Aksi buruh digelar di sejumlah lokasi di Yogyakarta. Di depan Mapolda DIY, buruh tiba dengan ratusan sepeda motor dan langsung berorasi. Sebelumnya, konvoi sepeda motor dilakukan buruh sejak Jumat pagi, dimulai dari halaman Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY. Selain menuntut peningkatan kesejahteraan untuk buruh, dalam orasinya mereka juga meminta perusahaan memperhatikan hak-hak pekerja, terutama pekerja perempuan yang kerap mengalami diskriminasi. Usai berorasi di depan Mapolda DIY, massa buruh kemudian melanjutkan aksi konvoi keliling kota dan akan diakhiri dengan berkumpul bersama sejumlah kelompok massa buruh lainnya di kawasan 0 km Yogyakarta. Memperingati Hari Buruh Internasional, massa dari Serikat Buruh Jawa Tengah mulai berkumpul di kota Semarang. Mereka bersiap menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja di Jawa Tengah mulai memadati kawasan Jalan Mangun Sarkoro, Kota Semarang sejak siang hari. Massa buruh datang secara bergelombang dengan membawa atribut organisasi, spanduk, serta poster berisi berbagai tuntutan. Dari titik kumpul ini, para buruh dijadwalkan akan bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Tengah yang berada di Jalan Pahlawan untuk menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional ini, buruh membawa sejumlah tuntutan, di antaranya peningkatan upah minimum, penghapusan sistem outsourcing, serta perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Silakan banner dibentangkan kawan-kawan di depan mobil komando. Kini kita pantau unjuk rasa buruh di Semarang, Jawa Tengah, saudara, bersama jurnalis Kompas TV Febriana Mila dan juru kamera Dedi Setio. Selamat sore, Mila. Bagaimana pantauan terkini Hari Buruh di Semarang, Mila? Ya, Iksan dan juga saudara, pada siang menjelang sore hari ini aksi
aksi unjuk rasa oleh buruh ataupun serikat pekerja di wilayah Jawa Tengah berjalan damai. Dan tadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat ada sejumlah perwakilan dari serikat pekerja ini yang menemui Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di dalam kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, di mana ini nanti para perwakilan akan menyampaikan aspirasi ataupun tuntutannya yang disuarakan pada hari ini, termasuk salah satunya terkait dengan kenaikan upah minimum yang saat ini dirasa belum memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja. Kemudian juga penolakan terhadap sistem kontrak dan juga outsourcing yang dinilai belum berpihak kepada pekerja, di mana pekerja ini tidak mendapatkan jaminan seperti itu. Kemudian juga mereka menuntut perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja serta menuntut dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan pengawasan terhadap perusahaan terkait dengan jaminan keselamatan kerja, kemudian juga jaminan sosial serta aturan-aturan ketenagakerjaan terutama soal jam kerja seperti itu, Iksan. Baik, terima kasih Febriana Mila dan juru kamera Dedi Setio langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, memperingati Hari Buruh, sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat siang.